Sama dengan kan apa ajaran agama kita kan tiga pokok, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi Islam itu turunan menjadi ilmu syariat, iman itu menjadi ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Sedangkan ihsan itu menjadi ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu ada dua, tasawuf amali namanya tarekat, tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Jadi Islam, iman, dan ihsan melahirkan 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Gitu. Untuk apa 4 bidang ilmu ini? Untuk mengatur diri kita yang 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Syariat untuk ngatur tubuh supaya tubuh ini tahu mana halal, mana haram, sahabatan. Tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, ma'rifat ngatur rahasia diri. Jadi kalau Islam, iman, dan ihsan ibarat kulit, isi, dan rasa. Bapak, Ibu kalau beli doren sebenarnya yang dinikmati apanya? Rasanya. Ada. Jadi ada orang ya, pokoknya saya nggak mutasawuf, ya mutasi syariat aja ya sudah makan tuh kulit doren toh. Jadi syariat itu ibarat ilmu kulit. Maksud ilmu kulit itu apa? Bukan meremehkan, bukan. Ilmu luar. Kalau ibarat buah itu kan kelihatan kulitnya dulu. Isinya nggak kelihatan, nggak dibungkus kulit. Maka kulit membungkus isi menyimpan rasa. Jadi walaupun kecil dorennya, tapi kalau rasanya enak, malah mau dibeli lagi. Kenapa? Karena yang dikejar itu rasa. Nikmatnya kita beragama itu kalau sudah sampai merasakan. Merasakan adanya Allah, merasakan bersama Allah, atau paling kurang itu merasa kita selalu merasa bersama Allah. Nah, merasa nikmat kita beragama kalau sudah sampai ke rasa. Makanya disebut malam yazuk lam ya'rif. Yang belum pernah merasakan dia nggak bakal tahu. Sebab yang namanya rasa nggak bisa cerita, Pak. Coba misalnya ada orang tanya, Pak, Bapak kan makan nasi dari kecil sampai tua begini. Kalau saya tanya, rasa nasi itu apa, Pak? Kira-kira apa? Nggak bisa cerita, kan? Paling-paling kita bisa katakan, tuh nasi, makan tuh nasi, biar tahu rasa. Paling begitu. Begitu dia sudah makan, oh begini rasanya nasi. Coba ceritakan gimana rasa. Dia sendiri nggak bisa cerita. Nah, itu makanya rasa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, terasa nikmat kita beragama kalau sudah bisa merasakan, mendapatkan rasa di tasawuf. Kalau di fikih masih berdebat terus itu. Ya ini kata yang begini, yang satu begini, yang satu begitu. Ya, akhirnya apa? Pertengkaran terus menerus. Nah makanya sudah urusan fikih, amalkan apa yang kita tahu, hargai pendapat orang lain. Ya sudah, itu aja. Pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, sudah hargai saja. Jangan disalahkan. Itulah yang dia tahu. Kita juga nggak usah ikut-ikutan. Ya, amalkan apa yang sudah kita tahu. Gitu saja. Ya, aman. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Ya, ini enggak bertengkar terus. Yang kudut, yang nggak pakai kunut. Yang tarawih 8 sama 20. Nggak selesai-selesai. Ya sudahlah, yang mau 20 silakan, yang mau 8 silakan. Cuma ada dasarnya kok. Nggak usah saling menyalahkan, kan begitu kan. Nah, yang perlu masuk ke dalam. Kalau kita sudah masuk ke dalam, masuk ke tasawuf, insya Allah nggak akan saling menyalahkan, nggak. Kenapa? Kalau kita misalnya mencaci orang lain, sama saja mencaci diri sendiri. Ya, ini kalau kita sudah masuk ke tasawuf. Tapi terus terang, belajar tasawuf itu tidak ubahnya seperti kita meletakkan telur di ujung tanduk. Ya, kalau pas selamat, tidak pas tergelincir, pecah. Makanya harus hati-hati kita belajar tasawuf. Banyak orang belajar tasawuf sudah nggak sholat lagi.
Ya, puasa sudah enggak lagi, ya, sudah menganggap orang lain itu rendah, jangan. Ya, memang kadang-kadang begini, Pak, ada ungkapan, ini ungkapan bagi orang yang sudah ahli ma'rifat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tak boleh sholat, bahkan haram kamu sholat. Tapi kadang-kadang dipahami secara syariat, akhirnya tak sholat lagi dia. Padahal ini kan ungkapan hakikat, Pak. Kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Artinya apa? Kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak sholat, bukan. Kalau masih mengaku kamu yang sholat, belum ma'rifat namanya itu. Kan kalau kamu sudah ma'rifat, kamu nggak boleh sholat. Artinya kamu nggak boleh merasa kamu yang sholat. Nggak boleh kamu merasa kamu yang melakukan sholat. Kenapa? Dalam kajian ma'rifat, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah satu itu. Tapi ketika kita bicara satu, Pak, kita harus pisahkan dulu ibarat buah. Ini buah misalnya. Nah, ini buah mangga. Satu biji buah mangga. Tapi ketika kita bicara buah mangga, ada kulit, ada isi, ada rasa. Mana kulit, mana isi, mana rasa. Ketika kita bicara satu menyembah, satu yang disembah satu, artinya yang menyembah dan yang sembah itu satu, mana? Allah itu ada zat, ada sifat. Salat itu sendiri penyaksian zat kepada sifat. Yang berbuat sifat, yang mengerjakan zat, yang memperhatikan, yang menguji zat, maka disebutkan zat menguji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, af'alnya af'alullah. Maka disebutlah al-abid wal ma'bud wahid. Ya, tapi kita pisahkan dulu, mana zat, mana sifat. Yang berbuat sifat.